Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wila. Ustaz Jarul, Ustaz Salim, Ustaz semua dan ustazahnya. Ada enggak ustazahnya? Ada. Berapa orang? Satu. Ya. Yang pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berbicara panjang lebar. Asik gak belajar. Udah ujian ya? Oh, udah selesai ujian ya? Hampir selesai. Habis ini ada ujian lagi? Besok lagi ya? Besok lagi. Baik, hari ini saya dapat undangan spesial yang luar biasa dari Sekolah Islam Al-Andalus. Kemarin itu Ustaz Oki, sekarang saya. Tapi levelnya beda. Levelnya beda. Hari ini saya datang bersama tim. Saya kenalin dulu ya, saya kenalkan dulu. Saya sendiri namanya Yani Hamdani. Kemudian saya ada datang sama Bang Sandi. Bang Sandi, beliau itu di Al-Haqqah sebagai musyrifnya dan kepala asramanya untuk yang putra, untuk SMP putra. Bukan promosi, pindah tempat saya. Dan kemudian ada Bang Ari. Bang Ari namanya Mahathir. Beliau kelahiran Pekanbaru, tapi besar dan tumbuh dan masih sekolah di Amerika sampai hari ini. Agak sulit pakai bahasa Indonesia. Mengerti bahasa Indonesia satu-satu. Ya, tapi lebih kesehariannya pakai bahasa Inggris. Dan Bang Ari tinggal di asrama saya atau di asrama El-Haqqah, tapi masih sekolah di Amerika di sekarang ini kelas 3 SMA. Yes, kelas 3 SMA ya, public school. Di public school. Beliau kelahirannya Pekanbaru, tapi besarnya di sana. Baik, adik-adik semua, saya ditodong tadi oleh Ustaz Salim untuk mengisi kajian apa sih namanya? Squad. Apa itu squad? Siraman Kalbu Al-Andalus. Saya mau bercerita tentang apa ya? Lalu saya berpikir sembari jalan tersebut. Kamu datang. Nah, ini satu lagi timnya dari saya, Kak Robiah. Mudah-mudahan kami bisa jadi guru di Al-Andalus ya. Melamar diterima gak ibu? Tapi kalau Robiah melamar sendiri gak saya izinin. Tapi kalau dilamar bisa. Baik, adik-adik semua, pernah nonton The Last Samurai? Terus nontonnya apa? Ubin The Last Samurai ada pernah nonton? Wah, ini perlu dicari film The Last Samurai. The Last Samurai adalah sebuah kisah heroik tentang seorang orang Amerika. Did you watch this movie? Nggak dia? Ketika The Last Samurai ini ceritanya adalah pejuang seorang samurai. Samurai itu apa sih? Orangnya, bukan pedangnya. Bukan pedangnya, itu namanya katana. Anak tahu. Ya, pedang orang Jepang itu yang kita lihat kayak gitu. Itu namanya katana. Sedangkan yang disebut dengan samurai itu kaumnya sama kayak kita orang Minang, orang Melayu. Itu kalau di Jepang itu orang samurai. Jadi cerita di The Last Samurai itu adalah tentang bagaimana orang Jepang mempertahankan budayanya tetap menggunakan katananya itu. Jadi ada sebuah cerita di luar dari film The Last Samurai. Ada sebuah cerita seorang yang pandai besi, tukang besi. Dia adalah seorang tukang besi yang paling terkenal. Kalau dalam sejarah Indonesia, pembuat keris ternama siapa namanya? Empu Gandreng, Empu siapa lagi? Empu Tantular. Kayaknya sejarah anak-anak kita sudah mulai dulu. Nggak belajar lagi sejarah ini. Ya, kayak zaman kita dulu kayak ini.
ada empu gandring, empu tantular yang kerjanya itu membuat keris. Jadi sama lah, kita anggaplah namanya empu tantular. Dia mencari akan membuat sebuah pedang yang sangat mahal sekali harganya. Kita sebut saja dengan pedang katana. Lalu kemudian dia pergi ke sebuah bukit. Pedang itu terbuat dari apa? Besi kan? Besinya terambilkan dari apa? Biji besi, gitu kan? Biji besi itu di mana terletaknya? Di sebuah bukit. Lalu saya berdiri aja. Lalu kemudian dia pergi ke sebuah bukit yang katanya notabene-nya di situ merupakan adalah biji besi terbaik. Lalu dia datang pada saat itu ke sebuah bukit, dia ngomong, "Wahai biji besi, saya ini adalah seorang pandai besi. Saya sudah bikin sekian banyak pedang dan sekarang ini saya ingin bikin pedang yang sangat dan sangat berharga sekali. Saya bilang sama kalian, bukit, saya tahu di dalam bukit ini banyak biji besi dan kalian ini adalah biji besi terbaik dan yang saya tahu. Maukah kalian saya jadikan sebuah pedang yang harganya mahal?" Semua biji besi dalam gundukan bukit tadi itu bilang, "Ya, mau." Gitu. Lalu kemudian, oke, besok saya akan datang lagi ya. Dia akan datang lagi, kemudian dia bawa sebuah dinamit. Dinamit itu apa? Peledak. Ya, alat peledak ditaruhlah di dari kejauhan diledakkan. Nah, itu belum seberapa. Dia ledakkan bukit itu, bom. Akhirnya bertebaranlah biji besi. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah diledakkan? Lalu sekian banyak biji besi itu bilangnya begini, "Aduh, sakit." Lalu sebagian biji besi yang lain bilangnya, "Kalau ini akan merubah hidupku, aku ikhlas." Lalu biji besi yang lain, "Nggak sanggup, masa kita ini harus dipukulin begini, dibom gini." Akhirnya berserakan itu jadi biji besi berkeliaran aja tuh di situ. Sebagian biji besi yang lain yang sudah bertuh dikeruk tuh pakai eskalator. Eskalator ya? Eskavator, salah saya. Eskalator itu apa? Oh, tangga yang naik. Kalau kalkulator? Kalkulator? Gak tahu anak-anak karena mesinnya semua udah injeksi. Pada masa kita dulu motor rusak, kalkulator ini otak-atik ini bisa jalan. Sekarang zaman udah beda ya, sudah injeksi semua. Lalu kemudian digali lah pakai eskavator. Digali, pada saat digali dinaikkan ke dalam truk, dibawa ke pabrik. Pada saat sampai di pabrik dimasukkan ke dalam kuali besar. Lalu dimasukkan ke dalam, kemudian dibakar. Kebakar, meleleh. Jadi apa? Jadi bubur, jadi air di dalam. Semua biji besi itu udah meleleh. Lalu kemudian pada saat meleleh itu dibawalah sebuah cetakan panjang. Lalu pada saat dibakar itu sebagian dari biji besi tadi itu bilang gini, kalau begini ceritanya mau jadi pedang aku gak mau. Masa tadi udah dibom, dikeruk lagi, kemudian sekarang dibakar lagi. Emang kita mau diapain sih? Kita dijanji-janjiin ya gak bener nih sama angkutan tular nih. Gitu. Sebagian biji besi yang lain bilang, kalau ini akan merubah harkat martabatku, aku rela sekalipun aku dibakar. Dia bilang gitu. Lalu kemudian dicetaklah. Pada saat dicetak, lagi panas-panas itu apa yang dilakukan? Dipukulin. Nah, kecil lagi suaranya. Soalnya soundnya enak banget. Mahal kan? Dipukulin. Dipukulin. Pas dipukulin jadilah lempengan-lempengan. Pada saat dipukulin juga terjadi hal yang sama. Apa hal yang sama? Hal yang sama itu sebagian biji besi akan bilangnya, capek ya, tadi udah dibakar, udah dibom, sekarang dipukulin lagi. Ya udah, aku mau jadi ini aja. Jadilah dia berserakan lagi. Jadi golok lah, jadi pedang-pedangan lah, jadi besi tua lah, dan segala macam. Lalu kemudian sebagian biji besi yang lain juga berprinsip yang sama. Jika ini akan mengubah hidupku, jauh lebih baik aku mau. Lalu apa yang dilakukan setelah jadi sebuah lempengan ini? Digerinda. Tahu gerinda? Kayak berputar, lalu diadu dia besi, keluarlah kayak mercon, kayak apa namanya? Kayak kembang api, gitu kan?
Hal yang sama terucap juga. Apa ucapannya sama? Aduh, aku nggak sanggup lagi, dan segala macamnya. Sebagian biji lain yang sudah jadi lempengan itu akhirnya mau, kalau ini akan berubah hidupku, aku akan mau. Sehingga dari sekian banyak tersisalah 3 buah biji besi lagi. Lalu kemudian sudah menjadi lempengan, sudah digerinda, lalu dibakar lagi untuk disepuh. Dirapikan. Dari 3 itu hanya 1 yang jadi. Yang 1 terakhir belum selesai juga penderitaannya. Apa yang dilakukan oleh si pandai besi? Diukirlah dia dengan sebuah pahat, dipahat dengan besi itu. Allah, sakit lagi semua dan sebagainya. Akhirnya dari sekian banyak biji besi pilihan itu jadilah sebuah pedang katana yang dibungkus dengan mahal, kemudian dikasih sarung, kemudian dikasih body, kemudian dihiasin, dikasih frame dan sebagainya. Lalu kemudian diadakan sebuah pameran. Seorang empu Tantular itu sudah tua. Lalu dia bilangnya, Bapak Ibu semua, saya akan lelang pedang ini. Pedang ini saya cari, saya jadikan dari kumpulan bukit-bukit yang merupakan bukit terbaik dari biji besi yang ada di dunia. Sama kayak marmernya di Masjidil Haram, itu kan diambilkan kalau nggak salah saya dari Eropa ya, diambilkan dari situ. Lalu kemudian ini saya bikin dengan sangat hati-hati dengan sebuah dedikasi yang luar biasa. Air tercipta ini saya jual dengan harga, buka harga di angka 1 miliar. Saya menawar 1,5, 2 miliar, sehingga terjuallah di angka 3 miliar. Terjual. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang membeli itu? Dibawa ke rumahnya, apakah digunakan? Tidak. Apa yang dilakukan oleh yang punya, yang menang lelang itu? Dipajang di rumahnya. Kemudian setiap tahun dibersihkan, dirapikan. Setiap kali tamu yang datang dia bilang, ini adalah pedang yang dibuat oleh seorang pandai besi yang ternama di dunia, dari biji besi pilihan, kemudian dibikin dengan sebuah talenta yang luar biasa. Lalu kemudian dibilang oleh dia, wah, cuma saya yang punya di dunia ini. Dia bilang itu dengan bangga. Ternyata ketika yang punya itu cerita kepada tamu yang datang, ada yang pandai besi lewat di depan rumahnya. Dia bilang, Pak, bentar. Sama besi-besi yang ronsokan itu. Pak, bentar, mundur lah si tukang loak tadi, tukang besi tua. Lalu dia bilang, Pak, itu yang dipamerkan oleh yang punya rumah itu teman saya Pak. Teman kamu dari mana? Dari Hong Kong. Iya Pak, benar. Kami dari bukit yang sama dulunya Pak. Oh iya Pak, itu teman saya. Teman, kalau bahasa Minang salapia satiduran ya. Salapia satiduran. Itu teman saya dulu Pak. Saya satu asrama dia, saya satu ini Pak. Saya satu pabrik Pak. Terus kenapa kamu jadi begini? Itulah Pak, waktu dulu dibom saya gak kuat. Dia mah lanjut aja Pak. Dulu kalau kamu gimana? Dulu waktu dibakar Pak, dia ini tahan dibakar Pak. Dia mesti, saya tahu betul betapa dia di bawah. Jadi di bawah, saya untunglah di atas Pak. Tapi dia di bawah kerak api itu Pak, terbakar. Oh, saya lihat betul penderitaan dia Pak. Terus kenapa kamu jadi begini? Itulah Pak, saya gak sanggup. Kalau dia mah sekalipun sudah panas banget dia tahan Pak. Kalau kamu gimana? Oh, dia satu pabrik dipukulin Pak. Saya satu pukulan sama dia Pak. Tapi menjadi masalahnya saya pukulan ketiga saya gak kuat Pak, patah saya Pak. Akhirnya saya sabit aja, jadi golok aja Pak. Nah, kenapa kamu ini harganya murah? Saya beli cuma 3.000 sekilo, dia harganya 3 miliar. Katanya dari itu yang sama. Kamu ini berat kamu ini 17 kilo, berat dia itu paling nggak sampai 1 kilo. Kok harga 3 miliar? Itulah Pak, selama proses dulu waktu kami di pabrik, dia itu tahan, kami ini nggak tahan. Jadi siapa yang harganya mahal? Yang tahan dengan setiap proses yang ada. Saya ulang lagi, orang atau pedang yang akan berharganya mahal meskipun kilonya berat, kilonya itu kecil dan sedikit, tapi harganya jauh berlipat-lipat ketika dia tahan terhadap semua proses yang dilakukan oleh empu Tantular ini. Adik-adik, dalam squad singkat ini saya ingin menyampaikan bahwa
adik-adik ini ibaratkan biji besi pilihan luar biasa. Dari sekian banyak orang warga Pekanbaru yang seusia adik-adik, adik-adik terpilih untuk mengenyam pendidikan di Al-Andalus. Dan guru-gurunya ini adalah guru-guru pilihan yang mereka itu adalah seorang pandai besi. Setiap hari adik-adik dilakukan dengan diterpa dengan berbagai macam proses. Disuruh begini, disuruh menghafal, disuruh belajar. Di sebagian adik-adik ada yang bertahan dengan proses itu, dan sebagian lain cuek. Sudah itu ngomongnya sih. Itu mah. Ustazah itu lah. Percaya. Itu terjadi. Namun ingat, suatu saat nanti akan ada dari sekian banyak orang dari Andalus ini ada di posisi top. Ingat, di posisi kepala itu cuma ada satu. Tangan berapa? 2. Kaki berapa? 2. Telinga berapa? 2. Yang menjaga di kepala cuma satu. Artinya adalah segala banyak. Artinya adalah yang akan menempati posisi sukses itu hanya sedikit orang saja. Tidak banyak. Begitu juga dengan Al-Quran menceritakan bahwasanya banyak orang itu yang gagal. Sedikit saja yang sukses, sedikit yang bersyukur. Pesan saya hari ini adalah adik-adik mau nanti jadi seperti yang di kiloan atau yang kecil tapi harganya miliaran. Kata kuncinya lalui setiap proses yang diberikan oleh ustaz dan ustazahnya ini. Kenapa? Karena mereka adalah pandai besi terbaik yang Allah hadirkan untuk mendidik dan membentuk karakter adik-adik semua menjadi orang-orang pribadi yang takwa, mandiri dan berprestasi. Apa kata kuncinya? Salah satunya adalah bahasa. Salah satunya adalah bahasa. Coba lihat, ini mohon maaf, saya tidak ada unsur politik apa-apa.